dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Gubernur Jakarta. Mas Pram, kita lanjut. Bicara soal target ambisius. Sesuai dengan tema besar tahun ini, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Ada target 2029 Jakarta masuk ke 50 besar kota global. Tapi kan ini indikatornya banyak sekali. Ada misalnya kualitas udara, kemudian transportasi publik, ada international competitiveness gitu. Yang mana yang kira-kira akan dikejar terlebih dahulu? Jadi saya kebetulan mempelajari secara detail apa yang dilakukan oleh Kearney yang mensurvei itu. Jakarta sekarang nomor 74 dari 156. Kenapa Jakarta tidak bisa top 50? Salah satu problem utamanya adalah di urusan sumber daya manusia, SDM-nya. Sehingga dengan demikian kenapa saya secara khusus melakukan perbaikan SDM di Jakarta. Tingkat pendidikan, orang kemudahan untuk karirnya, termasuk job training yang selalu ada. Dan termasuk karena di ruangan ini ada pasukan-pasukan berbagai warna, saya betul-betul menaruh harapan. Misalnya sebagai contoh lah, pasukan Orange dulu PPSU itu syaratnya SLTA. Sekarang saya akan rubah menjadi SD saja cukup, boleh. Kenapa itu dilakukan? Yang penting bukan ijazahnya, tetapi yang paling penting adalah orang yang mau bekerja keras untuk itu. Memang pasukan ini, pasukan Orange ini dibutuhkan untuk itu. Bukan dibutuhkan oleh orang yang kemudian harus berpikir terlalu tinggi. Tetapi ada kebutuhan khusus SDM untuk misalnya lah di industri, kemudian perkembangan digitalisasi, data center, dan macam-macam termasuk kami juga melatih konten kreator. Nah inilah yang dulunya tidak pernah dimiliki tidak dipersiapkan secara baik oleh Jakarta. Salah satunya adalah SDM. Yang kedua adalah dukungan politik. Kalau dukungan politik sebagai negara demokrasi, saya yakin persoalan ini bisa segera diatasi. Caranya bagaimana? Ya membuat orang datang ke Jakarta menjadi aman, nyaman, tidak diganggu, tidak dipalakin, begitu masuk juga tidak dipersulit dengan imigrasi, bea cukai dan sebagainya. Maka itulah yang kemudian menjadi perhatian saya secara khusus. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan orang untuk melakukan transportasi. Persoalan utama di Jakarta itu secara klasik ada tiga. Banjir, macet, polusi. Ini adalah persoalan paling utama. Bagaimana dengan polusi terlebih dahulu? Termasuk sampah. Kalau menurut saya sampah sebentar lagi sudah tidak menjadi isu. Karena sekarang ini di Bantar Gebang ada 55 juta ton sampah. Setiap hari kita menambah kurang lebih 7.700 ribu ton sampah. Yang dulu sampah itu menjadi beban, sekarang menjadi harta karun. Ada nilainya. Karena ada perubahan teknologi di negara-negara di mana saja, sekarang orang cari sampah. Bahkan sekarang hampir setiap minggu saya pasti punya tamu dari luar negeri yang pengen mengelola sampah yang ada di Indonesia. Karena bisa menjadi insenerator pembangkit listrik tenaga sampah. Maka dengan demikian sampah pasti nggak terlalu jadi isu. Kalau sampah bisa menjadi tenaga listrik, maka yang pembangkit listrik yang ada di sekitaran Jabodetabek ada 16 ini, termasuk Suralaya yang menggunakan bahan bakar batu bara, nanti pasti kami tutup. Karena udah cukup menggunakan listrik yang bisa dari sampah ini. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk urusan sampah, Jakarta betul-betul siap untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden Prabowo. Sehingga dengan demikian untuk urusan polusi sampah akan teratasi. Kemacetan, kenapa kemudian kami membuka yang namanya Trans Jabodetabek? Supaya orang mau berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Maka kemudian kami bukalah beberapa transportasi dan sebagainya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, karena gini, di Jakarta ini sekarang konektivitasnya sudah 91%. Tapi yang digunakan baru 21%. Maka inilah yang akan kami naikkan. Nah, di dalam kota Jakarta ada 15 golongan sudah kita gratiskan. Termasuk ASN
Makanya kalau ASN nggak bisa protes sama saya hari Rebo, saya wajib. Harus. Karena udah gratis. Udah gratis, apalagi gitu. Termasuk 14 golongan lainnya. Iya. Nantinya kalau Trans Jabodetabek sudah jadi, 15 golongan itu tidak hanya Jakarta tapi di luar Jakarta juga. Karena problem macet di Jakarta itu pagi hari ada 4 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari mereka pulang ke kediamannya masing-masing. Itulah penyebab kemacetan utama. Kalau itu bisa diatasi maka persoalan kemacetan bisa diselesaikan. Mas Pram, tapi ada juga yang mengatakan tapi macetnya jadi pindah. Karena naik transportasi umum macetnya jadi di stasiun atau kemudian macetnya jadi di halte. Ya, gitu. apapun yang paling penting kalau kemacetannya bisa dikurangi di tempat-tempat yang jalan utama, pasti ini akan membawa dampak yang... Karena gini, kemacetan di Jakarta setiap tahunnya hasil survei dari Kementerian Perhubungan kurang lebih 100 triliun. Karena kita membakar bahan bakarnya. Dan itulah yang kenapa kemudian saya betul-betul walaupun tidak populer nggak apa-apa. Saya akan setengah memaksa parkir saya naikkan tarifnya, IRP saya pasang. Begitu IRP saya pasang, bagi warga Jabodetabek saya akan gratiskan yang 15 golongan tadi. Dan itulah yang kemudian membuat di negara maju manapun itu sudah pasti akan dilakukan. Apakah saya berani? Saya berani. Karena apa? Saya nggak memikirkan untuk ngapa-ngapain selain memperbaiki Jakarta. Oke, Mas Pram tadi sempat mengatakan kan ada 5 rute Trans Jabodetabek. Ada Alam Sutra Blok M, PIK 2 Blok M, Bogor Blok M, Sawangan Lebak Bulus, dan Bekasi Cawang. Ada targetnya 5 rute tambahan lagi. Salah satunya minggu depan yang akan saya buka dan saya yakin ini akan padat adalah Bekasi lewat tol Becakayu sampai dengan Duku Atas. Sehingga orang-orang Bekasi yang bekerja di Tamrin, Sudirman dan sebagainya, mereka langsung sampai dengan Duku Atas dengan waktu yang lebih cepat, bayarnya hanya 3.500. Bayarnya 3.500, waktu tempuhnya estimasi berapa tuh Mas Pram? Ya, kalau biasanya dengan kendaraan pribadi pasti sekitar 60-70 menit, pasti lebih cepat. Karena apa? Lewat tol dan mereka punya jalur khusus. Sehingga dengan demikian pasti akan lebih menguntungkan. Contoh lagi, Bogor Blok M, dulu orang kalau dari Bogor Blok M jam rush hour, jam macet, jam padat, itu pasti 90 menit lebih. Sekarang mereka menggunakan Trans Jabodetabek hanya antara 70 menit. Dan itu bayarnya juga 3.500. Ya, nanti yang seperti ini kalau kemudian masyarakat sudah merasa aman, nyaman naik Trans Jabodetabek. Dan saya sudah membuktikan sendiri, fasilitas bus kita nggak kalah sama di kota-kota dimanapun. Bersih, ber-AC, rapi, dan sangat sekarang ini paling 10-15 menit waktu untuk menunggunya. Termasuk yang dari Bogor sekarang yang awalnya saya perkirakan hanya 2.000 sehari, sekarang sudah 6.000 sehari. 6.000 penumpang? Penumpang seharinya. Bisa dikatakan itu jadi indikator kesuksesan? Iya pasti, termasuk dari PIK 2 ke Blok M yang awalnya kami perkirakan antara 1.500 sampai dengan 6.000. Sekarang udah di atas 5.000. Artinya orang dengan kesadaran sepenuhnya naik transportasi itu. Dan itu mengurangi jumlah orang menggunakan kendaraan pribadi. Mas Pram kan juga yang wajib menggunakan transportasi publik seperti Mas Pram katakan, hari Rabu menjadi hari yang ditunggu-tunggu, bener kali ya. Di ASN juga harusnya merasa seperti itu. Awalnya pasti ASN ngomel-ngomel sama saya. Kayaknya ada banyak yang curhat di media sosial sebenarnya. Tapi sekarang mereka taat dan patuh. Tingkat ketaatan dan kepatuhannya berapa persen Mas Pram? Jadi saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan maupun dari Direktur Utama Transjakarta di atas 98%. Di atas 98%? Karena saya sederhana aja, kalau nggak mau dibina, dibinasakan aja. Waduh, ngeri-ngeri juga ya Gubernur Jakarta ya, kalau nggak bina. Nah seperti ini nih, ya kan Mas Pram, ini kita putarkan saat Mas Pram naik kendaraan umumnya Transjakarta nih Mas. Ya. Saya menikmati, sungguh saya menikmati. Mungkin karena gubernurnya yang naik, warga Jakartanya belum tentu, mungkin desak-desakannya masih ada. Enggak, sama aja. Nah ini karena banyak yang ngajak foto nih Mas Pram. Apa curhatan yang paling sering Mas Pram dengar ketika bertemu dengan warga Jakarta yang sama-sama naik transportasi Jadi umum? saya mendapatkan curhat berbagai hal. Kalau ASN, biasanya begini, ada satu lurah datang ke saya. Pak Gubernur, apa kabar? Saya lurah udah 10 tahun. Kok lurah kamu 10 tahun? Di mana? Satu tempat.
begitu dia ngomong gitu sebenarnya apa sih? Pengen dipindah supaya naik Itu jabatan. kode Pak Lurah Dan ya. saya langsung selama yang begitu nggak ada bad recordnya, saya minta untuk yang seperti itu dipindah karena nggak bagus juga satu orang bertugas di satu tempat sampai Terlalu dengan lama. 10 tahun. Tetapi kebanyakan yang dicurahkan adalah persoalan keluarganya. Ada yang kemudian anaknya tidak mendapatkan KJP, tapi setelah kemarin KJP-nya keluar mereka berterima kasih. Bahkan ketika saya ini kan orang yang nggak pernah merayakan ulang tahun, ketika ulang tahun beberapa warga datang khusus untuk ngasih bunga karena mereka dapat KJP dan itu yang membuat saya terharu atau mendapatkan KJMU. Jadi inilah yang kemudian menurut saya membuat warga masyarakat di Jakarta lebih riang gembira. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gubernur Jakarta kita. Jadi cintanya tulus nih ya, karena memang kalau Mas Pram mengurusi Jakarta dengan tulus juga itu energinya akan berbalik, warga juga merasakan perubahannya dan bisa menyampaikan terima kasih itu. Saya sungguh sangat merasakan ketika di mana-mana. Dulu ketika orang belum mengenal saya kan bebas. Memang saya orang yang suka jalan kaki kemana-mana. Termasuk Car Free Day hampir ikut terus. Sekarang kalau Car Free Day orang udah nggak bisa, saya udah nggak bisa menyembunyikan diri lagi, walaupun pakai topi dan sebagainya tetap pasti ketahuan ya. Ketahuan orang minta. Tetapi di situ saya merasakan bahwa kegembiraan, kebahagiaan masyarakat dan memang selama ini kan saya juga nggak terlalu senang untuk dikawal yang berlebihan. Jadi paling satu orang yang menemani sehingga saya punya kebebasan kemana-mana. Dan saya merasakan bagaimana wajah-wajah masyarakat yang termasuk dalam membangun, saya lebih mengutamakan proses dialog itu terjadi. Termasuk sebentar lagi pasti akan ada sedikit kehebohan karena normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan. Penloknya sudah saya tanda tangani. Pasti beberapa orang harus mau tidak mau berpindah dari tempat itu. Nah, saya berpesan kepada balai kota, aparatur balai kota. Yang paling penting adalah lakukan pendekatan sebaik mungkin. Dan masyarakat yang terkena dampak itu, walaupun mereka bukan yang mempunyai hak untuk menempati, tetapi perlakukan secara manusiawi. Maka kemarin ketika habis Lebaran kan terjadi peningkatan lonjakan orang masuk ke Jakarta karena kondisi ekonomi. Saya menyampaikan nggak ada operasi justisia. Semua orang mempunyai kesempatan untuk masuk ke Jakarta. Kesempatan yang sama. Sama. Untuk menikmati Jakarta ini. Hobi main sepeda masih? Hobi main sepeda masih karena itu adalah hobi saya pribadi. Dan ketika saya bersepeda juga sebenarnya teman-teman balai kota banyak yang pengen ikut. Tapi saya mengatakan, pertama mereka pasti nggak bisa sepedaan sama saya. Karena saya udah termasuk sepedaan nggak kekejar gitu ya? Nggak kekejar yang kenceng. Yang kedua, itu adalah saya ketika bisa punya waktu sendiri. Me time-nya adalah quality time-nya itu? Ketika bersepeda. Dan kemudian ketemu berbagai kelompok komunitas yang ada di Jakarta. Oke, jadi dari belakang aja ngikutinnya ya. Baik Mas Pram, kita harus jeda lagi. Pemirsa, kami akan bahas soal, tadi sempat juga diangkat, soal taman kota. Seperti apa keresahan warga, termasuk kami juga akan putarkan curhatan warga Jakarta yang kami rekam untuk didengarkan oleh Mas Pram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.